Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Wahyu Wiwoho. Pemirsa, bocornya data peserta BPJS Kesehatan menunjukkan betapa rentannya data pribadi kita yang disimpan di ruang digital. Bayangkan risiko apa yang muncul apabila data pribadi jatuh ke tangan orang yang salah. Bisa saja terjadi penyalahgunaan, penipuan, hingga kejahatan keuangan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia baru sekarang mengajukan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lalu sejauh mana payung hukum ini melindungi kita dari ancaman digital? Topik ini pemirsa akan kami bahas di paruh pertama ini, dan nanti di paruh kedua kami akan membahas kasus prostitusi anak lewat aplikasi media sosial. Inilah Prime Talk selengkapnya. BPJS Kesehatan akhirnya melaporkan kasus peretasan data peserta BPJS kepada Bareskrim Polri. Pelaporan itu dilakukan menindaklanjuti disebarluaskannya data peserta BPJS Kesehatan di sebuah forum online. Dalam laman tersebut, seorang pengguna mengklaim bisa menjual data-data tersebut. Dan telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus ini kepada Bareskrim Polri. Dan tentu kami berharap bahwa fokusnya ini adalah kepada peretasan. Jadi yang melakukan dugaan ya peretasan itu. Kami juga sedang melakukan penguatan sistem keamanan teknologi informasi terhadap potensi gangguan keamanan data, antara lain meningkatkan proteksi dan ketahanan sistem. Kasus pembobolan data BPJS Kesehatan sangat berbahaya karena data pribadi ratusan juta peserta jadi taruhannya, baik data ASN, TNI Polri, karyawan swasta, hingga masyarakat. Bayangkan apabila data tersebut disalahgunakan dan memicu kejahatan. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan BSSN dan Polri untuk menginvestigasi kasus peretasan yang dialami BPJS Kesehatan. Terkait dengan payung hukum perlindungan data pribadi, Menkominfo menyatakan bahwa prosesnya masih dalam tahap pembahasan di DPR. Ia berharap RUU PDP dapat disahkan secepatnya. Bahwa semangat yang sama ada di DPR RI, karena proses pembahasan antar panja, baik panja pemerintah maupun panja DPR RI, telah dilakukan di masa sidang yang lalu. Ada 300 lebih DIM ya yang disiapkan oleh fraksi-fraksi DPR RI, hampir 150-145 sekian sudah selesai, tinggal plus minus 200 lagi yang akan diselesaikan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, data pribadi masyarakat harus dilindungi dari ancaman digital, termasuk dari peretasan dan kejahatan siber lintas negara. Sebelumnya, kasus kebocoran data juga pernah terjadi pada sejumlah penyelenggara sistem elektronik seperti Bukalapak dan Tokopedia. Tim Liputan Metro TV. Ya, langsung saja pemirsa kita bahas hal ini bersama dua orang narasumber kami yang sudah bergabung dari luar studio. Ada yang pertama, ada juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedi Permadi, dan juga ada anggota Panja Komisi 1 RUU Perlindungan Data Pribadi Muhammad Farhan. Selamat malam Bapak-bapak, Kang Farhan, Mas Dedi, apa kabar? Selamat malam Mas Wahyu, selamat malam Mas Dedi. Baik, saya ingin ke Mas Dedi. Kang Farhan, selamat malam Mas Wahyu. Ya, malam Mas Dedi, saya ingin ke Anda terlebih dahulu. Pihak BPJS Kesehatan sudah mengakui ada dugaan peretasan data dan juga telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Apa kemudian langkah sementara yang bisa diambil oleh Kominfo? Baik, yang dilakukan Kominfo tentu setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah Bapak Menteri Kominfo sendiri telah meminta kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan audit forensik. Itu yang pertama dan yang utama. Kemudian yang kedua adalah terus melanjutkan langkah-langkah Kementerian Kominfo untuk mencegah melebarnya, meluasnya persebaran data pribadi yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan itu dengan berbagai macam upaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Misalnya kemarin kami sudah melakukan
tindakan pemutusan akses terhadap tautan-tautan atau link untuk mengunduh data pribadi yang dimaksud. Dan yang terakhir, tentu untuk jangka menengah panjang kita segera berkoordinasi dengan DPR RI, tentu dengan semangat yang sama untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi. Ya, Mas Dedi, saya ingin ke poin kedua tadi, langkah mencegah untuk penyebaran perluasan data pribadi di BPJS Kesehatan dengan memutus akses tadi. Apakah itu termasuk pemblokiran Rate Forum dan juga berbagai situs lain yang mungkin diduga sudah menyebar, karena ini kan menyebar bisa kemana-mana, itu artinya sudah diblokir dan tidak bisa diakses, atau bagaimana? Yang utama dan kami prioritaskan adalah pemutusan akses untuk link atau tautan mengunduh file data pribadi tersebut. Ada setidaknya 3 tautan yang sudah kami lakukan pemutusan aksesnya. Itu yang utama. Kemudian kami kembangkan ke dalam identifikasi. Rate Forums ini apa? Rate Forums ini ternyata setelah dilakukan investigasi, isinya adalah untuk memperjualbelikan data pribadi yang sebetulnya tidak seharusnya ada di sana, dan yang kedua juga untuk mengunduh file yang terkait dengan pornografi. Sehingga hasil investigasi itu ditindaklanjuti dengan cara pemutusan akses website tersebut. Jadi kita tidak asal melakukan pemutusan akses, tetapi melakukan tindakan yang terukur, yang prioritasnya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang. UU ITE pasal 40 sudah mengamanatkan, jadi kalau Kominfo tidak melakukan hal itu juga sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentu. Oke, baik. Jadi untuk urusan transaksinya hanya bisa dilakukan upaya memutus akses dari Kominfo, begitu Mas Dedi ya? Sebetulnya pemutusan akses itu satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh Kominfo. Ini harus digarisbawahi. Pemutusan akses hanya satu dari sekian banyak upaya. Yang dilakukan sejak kasus ini pertama muncul, di hari itu juga kami langsung melakukan investigasi untuk menyimpulkan sementara ini sebetulnya datanya siapa. Yang kedua, kami juga di hari berikutnya langsung melakukan pemanggilan terhadap direksi BPJS Kesehatan. Dan kemudian ada serentetan usaha lain. Jadi ini yang perlu dipahami Mas Wahyu, bahwa pemutusan akses itu satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Terlebih lagi di saat yang bersamaan kita pasti untuk jangka panjang selalu berusaha untuk meningkatkan literasi digital. Mungkin nanti saya bisa ceritakan kembali. Ya, literasi digital dan juga tentu yang lebih besar lagi adalah payung hukumnya, RUU Perlindungan Data Pribadi. Kang Farhan, progresnya sampai mana Kang Farhan soal RUU Data Pribadi ini, Perlindungan Data Pribadi ini? RUU Perlindungan Data Pribadi ini sudah menjadi pembahasan sebetulnya sejak periode DPR RI 2014 sampai 2019. Jadi periode 2019 sampai 2024 ini kami melanjutkan. Nah, tetapi secara administrasi dan secara peraturan, pembahasan RUU ini di setiap periode atau setiap tahun masa sidang hanya boleh dilakukan sebanyak 3 kali. 3 kali itu kurang lebih 6 bulan. Apabila dalam waktu 3 kali dalam masa sidang itu, ya, apabila dalam 3 kali masa pembahasan dalam masa sidang ternyata tidak selesai, itu sebetulnya tidak bisa diperpanjang, harus dilanjutkan lagi di masa tahun sidang mendatang. Unfortunately, RUU PDP ini sampai hari ini sudah 3 kali masa pembahasan masa sidang nggak selesai. Dari apa kendalanya? Kenapa tidak selesai, Kang? DIM yang dibahas itu baru 150-an. Semuanya terkunci sebetulnya, deadlock-nya adalah di masalah keberadaan lembaga otoritas perlindungan data. Pemerintah bertahan untuk otoritas perlindungan data ini ada di bawah kementerian, sedangkan fraksi-fraksi bertahan agar otoritas perlindungan data ini adalah sebuah lembaga independen. Nah, ini baru dibentuk ya? Selesai-selesai.
Iya, apakah baru dibentuk atau memperkuat yang sudah ada, karena kan ada yang namanya Komite Informasi Pusat. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan, diperkuat gitu. Itu tuh sebuah perdebatan yang memang sulit untuk ditemukan titik temunya gitu. Soal deadlock-nya tadi itu ya, apakah perlu dibentuk lembaga baru atau memang yang sudah eksis saja dimanfaatkan seperti keinginan pemerintah. Tapi pertanyaannya, kita sudah terlalu ketinggalan zaman sekali. Negara-negara tetangga seperti Malaysia sudah 2010 sudah punya, Singapura, Karena Filipina gini, sejak 2012, terakhir Thailand 2019, Kang Farhan. Kalau kita sekedar ngejar jadi aja, itu akan menimbulkan banyak masalah. Katakanlah begini, kita ikut konsep pemerintah ya, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat. Semuanya ada di bawah pemerintah, kementerian, bukan lembaga independen. Maka akan ada ikutan aturan-aturannya yang juga terjaga. Salah satunya akan dipertanyakan adalah apabila lembaga ini ada di bawah pemerintah, bagaimana kepatuhan dari Direktorat Jenderal Dukcapil contohnya terhadap otoritas perlindungan data ini. Bagaimana BPJS Kesehatan untuk ikut melakukan kepatuhan gitu. Ini patut dipertanyakan. Kenapa? Contohnya gini aja. Kalaupun sekarang Menkominfo punya kewenangan untuk mencabut PSE BPJS Kesehatan karena dianggap lalai dalam perlindungan data pribadi, katakanlah cuma 100.000 itu, dicabut deh izinnya gitu. Apa yang akan terjadi? Maka BPJS Kesehatan tidak bisa memberikan layanan. Itu isunya udah lebih dahsyat lagi, Pak. Repot lagi. Nah, jadi kita mau memastikan bahwa untuk yang pro terhadap lembaga atau otoritas perlindungan data ini adalah independen terhadap pemerintah, maka pemerintah juga yang melakukan pengumpulan data lewat berbagai macam cara, itu pun patuh terhadap otoritas perlindungan data ini. Salah satu yang kita khawatirkan sekarang kan Himbara, Himpunan Bank Negara, itu juga punya perjanjian khusus dengan Dukcapil untuk bisa akses ke data IKTP. Itu kan belum ada pertanggungjawabannya. Oke. Baik, saya ingin kembali ke Mas Dedi soal deadlock terkait siapa nanti menangani, apakah harus ada lembaga baru yang dibentuk, badan baru yang dibentuk, atau lembaga yang sudah eksis? Bagaimana ini mencari titik tengahnya antara pemerintah dan DPR? Ya, Mas Wahyu, sebetulnya kita itu punya 371 tim dan daftar inventarisir masalah. Saat ini yang dibahas sudah ada 145. Kita bayangkan sebetulnya tantangan kita tidak hanya soal lembaga. Kang Farhan sudah senyum-senyum ini. Jadi itu satu dari sekian banyak yang mungkin bisa kita diskusikan. Semoga ya di masa persidangan berikutnya ini kita masih mohon clearance dari pimpinan DPR ya Kang Farhan ya untuk bisa dibahas lebih lanjut. Kalau saya boleh sedikit menjelaskan, prosesnya Komisi 1 sekarang sedang memberikan penjelasan kepada pimpinan DPR, kemudian pimpinan DPR akan memusyawarahkannya di Badan Musyawarah 9 fraksi, lalu kesepakatannya untuk memberikan kayak semacam tanda kutip ya, izin khusus memperpanjang pembahasan. Karena kalau ikut peraturan, baik itu undang-undang pembentukan undang-undang, jadi ada undang-undang pembentukan undang-undang ya, dan juga MD3, ini kita mesti stop pembahasan RUU PDP, baru bisa kita lanjutkan tahun 2021-2022. 2020-2021 udah habis jatahnya. Oke, begitu Mas Dedi, bagaimana Anda menanggapinya? Iya, melanjutkan tadi pertanyaan Mas Wahyu, bagaimana titik tengahnya, ini masih didiskusikan. Jadi saya belum bisa menyampaikan titik tengahnya seperti apa. Yang jelas adalah bahwa posisi pemerintah saat ini firm, cukup tegas ya, bahwa untuk pembentukan lembaga baru itu dengan berbagai pertimbangan atau mungkin belum perlu untuk kita dirikan. Kenapa? Karena di Indonesia saat ini kita juga sedang melakukan efisiensi besar-besaran di kementerian lembaga. Kita tidak ingin ada tumpang tindih juga
Dan perlu digarisbawahi juga, membentuk satu lembaga baru itu bukan perkara yang mudah. Ada proses transisi, ada proses untuk memperkuat sumber daya manusia, kemudian ada juga proses untuk mengalokasikan anggaran yang mencukupi sampai badan atau lembaga baru itu betul-betul efektif untuk menjalankan tugasnya. Jadi isunya soal sebetulnya ada efisiensi ya plus minus. anggaran karena isu tadi pemerintah Nggak cuma efisiensi sih Mas Wahyu, mesti Iya, dipikirkan gimana, juga Kang? otoritasnya. Kalau dari pemerintah tetap ingin itu ada di bawah kementerian, pertanyaannya gini, akan selevel dirjen atau selevel direktur? Hmm. Karena kalau selevel direktur atau eselon 2, wah habis Pak, nggak punya otoritas Pak. Hmm. Kalau selevel dirjen akan bikin direktorat jenderal baru, ini nomenklatur baru dalam kementerian, atau yang ada diperkuat. Gitu. Itu kan tetap akan menimbulkan pertanyaan dari pengadaan atau pembentukan kelembagaan baru lagi, nomenklatur baru lagi, gitu. Walaupun hanya ada di dalam kementerian. Sama lah perdebatannya. Kalau yang belum nyambung gini, pemerintah tetap bertahan kepada efisiensi kelembagaan, sementara DPR bertahan kepada otoritas lembaga tersebut. Oke, jadi mana urgensinya harus didahulukan? Karena kan kita tidak bicara hanya satu kasus saja. Di BPJS Kesehatan ada 279 juta data pengguna, data pribadi pengguna yang diduga disalahgunakan di sini. Kita tahu beberapa waktu yang lalu juga sudah ada kasus. Kita tahu sekarang masyarakat kita juga mengandalkan aplikasi, forum-forum, sarana medium digital untuk transaksi keuangan dan lain sebagainya. Ini yang perlu dilindungi. Jadi untuk menjawab urgensi ini kira-kira bagaimana jalan keluarnya kemudian, Kang Farhan, Mas Dedi? Yang perlu dijawab sebetulnya adalah gini, dari sekitar hampir 200 dim yang belum dijawab atau belum dibahas, satu ini tuh sebetulnya kalau satu dijawab, maka 100 berikutnya akan bisa dijawab dengan mudah. Tinggal kita contohin iya aja, karena kebanyakan itu masalah administrasi gitu. Tapi masalah administrasi, ketentuan administratif yang ada di DIM ini sangat tergantung kepada satu poin itu. So it consists of like 25% dari seluruh DIM masalah kelembagaan. Oke. Soal otoritas siapa yang akan membawahi soal mengawasi perlindungan data pribadi ini ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi, nanti kita masih ada 1 segmen lagi, Kang Farhan. Mas Dedi, kita jeda sebentar, tetap bersama kami di Prime Talk. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan di Prime Talk. Saya ingin mungkin pertanyaan ini sama, saya tujukan ke Kang Farhan dan juga Mas Dedi. Di saat negara-negara lain sudah punya payung hukumnya, sudah ada protokol atau practical guide-nya. Di negara-negara tetangga sudah punya undang-undangnya, regulasi yang mengatur. Uni Eropa juga kita tahu ada GDPR yang di mana negara-negara di Uni Eropa mengacu ke protokol yang sama. Tetapi kita masih terpisah-pisah nih. Ada beberapa payung hukum yang mengatur, paling tidak Undang-Undang ITE misalnya dan juga sejumlah payung hukum lainnya. Jadi kapan ini kira-kira bisa direalisasikan? Karena kita ada tuntutan zaman ini, semua transaksi lewat digital. Kang Farhan atau Mas Dedi mungkin duluan yang menjawabnya. Secara pribadi saya sebagai anggota Komisi 1 dan juga anggota Panja RUU PDP sangat mengharapkan kebijakan dari pimpinan DPR untuk memperbolehkan kami memperpanjang pembahasan RUU PDP ini di masa tahun persidangan 2020-2021. Nah, sampai yang akan berakhir pada tanggal 30 September nanti gitu ya. Sehingga sebelum 30 September RUU PDP ini sudah bisa kita sahkan sebagai undang-undang karena masih ada 2 proses panjang lagi, yaitu proses sinkronisasi dan harmonisasi di Badan Legislasi, kemudian kembali masuk ke Badan Musyawarah sampai akhirnya kembali ke Komisi 1 untuk diajukan ke rapat paripurna. Itu bukan proses yang sebentar, itu lama itu. Saya kebayang karena saya juga kan masuk di Badan Legislasi. Begitu masuk Badan Legislasi, perdebatannya lebih seru lagi. Itu kira-kira. Oke. Mas Dedi, bagaimana? Ya, menambahkan yang disampaikan Kang Farhan, betul. Pertama tantangan kita adalah bagaimana segera menyelesaikan RUU PDP ini. Orientasi pemerintah adalah sebetulnya, dan saya yakin DPR juga,
bagaimana kepentingan masyarakat bisa dilindungi untuk urusan pelindungan data pribadi. Kalau skema yang existing, kita punya UU ITE, PP 71, dan Permenkominfo nomor 5 tahun 2020 yang sementara ini kita gunakan untuk menangani insiden-insiden kebocoran data pribadi, seperti halnya terkait kasus dugaan di BPJS Kesehatan. Dan itu walaupun ada keterbatasan-keterbatasan, tetapi dengan payung hukum yang terbatas, kita tetap memproses dengan orientasi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Makanya saya tadi sampaikan di awal, apapun yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir efek negatif dari insiden kebocoran data pribadi ini, kita lakukan. Asalkan itu ada payung hukum yang existing itu. Nah, itu kita lakukan, Mas. Jadi sebetulnya bersamaan dengan upaya RUU Pelindungan Data Pribadi, kita mendayagunakan regulasi existing yang ada secara optimal. Ya, karena ini kan tidak hanya soal perlindungan data pribadi berangkat dari kasus BPJS Kesehatan, tetapi juga ada faktor-faktor resiko lain juga seperti pencucian uang, cyber risk yang lain yang semua diatur lewat rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini. Pertanyaannya kemudian sambil menunggu payung hukum ini selesai, siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga, memproteksi data pribadi masyarakat yang sudah sangat bergantung dengan teknologi digital ini? Ada atau tidak ada undang-undang PDP yang bertanggung jawab itu adalah pengumpul, penguasa, dan pengolah data. Itu mereka yang harus bertanggung jawab. Jadi dalam hal ini memang kalau dalam pandangan pribadi saya ya, Dirut BPJS itu mengambil risiko yang lumayan besar, tetapi sangat bertanggung jawab untuk datang ke Bareskrim dan melaporkan. Karena bukan tidak mungkin nanti kalau ada pemilik data yang merasa dirugikan, itu malah kemudian menjadikan BPJS sebagai terpidana. Dalam hal ini penanggung jawab datanya siapa di sana gitu. Ya. Sampai sekarang kan tidak jelas ya siapa yang menjabat sebagai atau pihak yang menjadi penanggung jawab perlindungan data itu di dia. BPJS gitu. Apakah itu vendornya atau pejabat yang menunjuk vendor tersebut? Ya. Mas Dedi, terakhir pertanyaan yang sama. Tambahkan sedikit dari Kang Farhan bahwa sebetulnya kita punya istilah PSE, penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik ini sebetulnya sudah diatur untuk lingkup privat di PP 71. Jadi kita sebetulnya punya payung hukum, apalagi Permenkominfo nomor 5 tahun 2020 yang khusus mengatur terkait dengan PSE atau penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, yaitu mereka yang mengelola data, yang memproses data, dan mereka pula yang bertanggung jawab untuk keamanan datanya. Sehingga kuncinya ada 3, Mas Wahyu, untuk para pengelola data itu. Yang pertama adalah penguatan teknologi sistem keamanan sibernya, kemudian yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung keamanan siber itu, dan yang terakhir adalah tata kelola di internal mereka. Misalnya adanya standar ISO, tetapi standar ISO itu pun belum menjamin bahwa PSE itu bisa melindungi datanya. Tata kelola yang cukup kuat itulah yang diperlukan untuk setiap PSE, dan itu harus wajib diselenggarakan oleh setiap PSE di Indonesia. Ya, pada ujungnya practical guide-nya tetap harus diakomodir lewat undang-undang yang mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan segera ya, Kang Farhan ya. Iya, izin PSE itu sekarang siapa yang mengeluarkan? Menkominfo kan? Baik. PSE untuk pendaftarannya ke Menkominfo, ke Kementerian Kominfo. Mungkin nggak dicabut PSE-nya BPJS? Oke. Secara aturan. Singkat saja dijawab, Mas Dedi, terakhir. Secara administrasi ada beberapa sanksi administrasi, Kang Farhan. Mulai dari teguran tertulis sampai dengan penghentian sementara izin pendaftaran PSE. Oke, baik. Kita nanti akan bahas lagi, Kang Farhan, Mas Dedi, waktu kita habis, kita akan bahas lagi soal PSE nanti. Kita harap bersama-sama ada progres yang baik dari teman-teman di DPR dan juga di pemerintah. Terima kasih Mas Dedi, Kang Farhan, sudah bergabung bersama kami di Prime Talk.
Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi dan perbincangan terkait 18 orang anak yang ditemukan terjebak dalam bisnis prostitusi di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Tetap bersama kami.